Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bini'matil iman wal islam wa tatimmus salihat Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhal hadirun ya ayyuhal muslimun ya ayyuhal ikhwah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih ittaqillah haitsu ma kunta atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu dzalika minasyahidin Hadirin sedang jemaah Jumat hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 12 Syawal tahun 1443 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketetapan yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Agar apa-apa yang ditetapkan Allah ini menjadi bagian bertambah dekatnya kita kepada Allah. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Semoga semua apa-apa yang Allah tetapkan menjadi bagian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam terus kita curahkan, kita sampaikan, kita untaikan dan kita ucapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan ucapan salawat ini seperti mana yang Nabi katakan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan sungguh orang yang paling dekat denganku kelak di dalam surga adalah orang yang paling banyak selawatnya kepadaku. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, insyaAllah kita semua akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wasiat taqwa khatib pada hari ini untuk diri khatib dan kita semua. Mari kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa. Takwa yang menghadirkan takut terhadap apa-apa yang dilarang Allah. Dan takwa yang menghadirkan bersungguh-sungguh dengan apa yang diperintahkan Allah untuk kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih dalam suasana Syawal. Syawal maknanya peningkatan. Kita berharap memang setelah selesai Ramadan ini betul-betul meningkatlah amal-amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan ada 2 hal yang paling utama bagi orang-orang terdahulu selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengukur diri kita ini benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tujuan beramal Ramadan walau di dalam Al-Quran Allah katakan agar kita menegakkan siam Ramadan untuk menjadi orang takwa. Tetapi dalam hadis Nabi SAW tidak ada satupun Nabi yang menyebutkan bahwa dengan puasa di siang hari dan bersolat tarawih di malam hari dengan seperangkat amal kita mendirikan Ramadan, Nabi tidak ada menyebutkan agar kita menjadi orang takwa. Hanya Allah saja yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di ayat yang penghujung dari ayat tentang Ramadan itu, Allah pun tidak menyebut takwa lagi. Tapi Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185
walitukmilu iddata walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di awal Allah menyebut takwa, tapi di ujung selesai sempurna bilangan bulan Ramadan, maka bulan Syawal ini kita hendaknya menjadi hamba yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kenapa Nabi tidak ada menyebut takwa di dalam hadisnya? Apa yang paling banyak disebut Nabi dalam ungkapan untuk agar kita betul-betul meraih setelah selesai Ramadan menjadi ukuran terbaik kita beramal? Kata ulama adalah ampunan Allah. Karena memang Nabi katakan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih," diampunkan dosa-dosa kamu yang telah berlalu. Kemudian bahkan siapa yang menegakkan Ramadan, maka ketika ia selesai dari Ramadan seperti ia dilahirkan dari perut ibunya. Menjadi ukuran bagi kita, apakah kita ini benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa ciri orang yang dapat ampunan Allah? Kita bisa mengukur diri kita. Kata ulama Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ukuran orang yang mendapat ampunan Allah, kita tak tahu. Ada malaikat yang datang kepada kita katakan, "Hai fulan, dosa-dosamu telah diampuni Allah." Tidak ada, karena kita bukan nabi. Tetapi dalam ukuran keseharian kita bisa melihat, kata Imam Al-Ghazali, seberapa jauh. Kalau ukuran jauh ini jarak, maka kita bahas seberapa kesungguhan kita sebagai orang yang mengharapkan ampunan Allah untuk tidak melakukan dosa. Maka apa ukurannya? Setelah selesai Ramadan, di bulan Syawal meningkat amal kita. Amal yang paling meningkat, takutnya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang keluar dari lisan ketika kita berucap. Maksiat yang melihat dari mata ketika memandang. Maksiat mendengar dari telinga ketika mendengar. Maksiat tangan ketika menggapai, maksiat kaki ketika melangkah. Bahkan banyak maksiat dalam diri kita. Kita memang tak bisa sempurna 100% bersih dari maksiat. Tapi kata ulama, seberapa kesungguhannya kita takut untuk berbuat maksiat. Maka ukurlah diri kita. Jika sudah ada pada diri kita kesungguhan untuk takut terhadap dosa, walau dosa kecil, kata para ulama sebutkan, takutnya terhadap satu dosa kecil, sekalipun itu lisan berbohong untuk bergurau, hanya untuk bercanda-canda, maka takutnya seseorang kepada candaan walaupun hanya bergurau, candaan adalah berbohong walau hanya untuk bergurau, takutnya dia seperti itu, kena sama seperti takutnya dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, semoga Allah beri kita kekuatan untuk memiliki rasa takut kepada Allah, untuk tidak berbuat salah, untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dari segenap anggota badan kita, apakah lagi dengan segala pangkat jabatan harta yang Allah amanahkan kepada kita, untuk tidak melanggar amanah yang Allah amanahkan kepada kita untuk mentaatinya. Ini yang pertama, bahwa ukuran setelah Ramadan berhasilnya kita di bulan Syawal peningkatan adalah kita benar-benar takut melakukan dosa. Yang kedua, orang-orang yang takut melakukan dosa, wujud di dalam hatinya adalah kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang dahsyat di dalam suratul Baqarah, suratul Imran ayat 133 dan 134. Yang paling utama adalah ketika Allah menjelaskan siapa orang-orang yang berusaha mendapatkan ampunan Allah, lalu Allah katakan ini surga hanya untuk orang takwa. Siapakah orang-orang takwa itu? Ulama membahas orang yang memiliki sifat kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazibina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah katakan jangan tunda lagi untuk dapatkan ampunan Allah. Segera, insyaallah. Karakter pertama kita dapatkan, kita takut bikin maksiat, maka itulah kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka Allah beri jaminan orang yang takut terhadap maksiat, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, mereka akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan mereka itulah
orang takwa yang Allah katakan dijanjikan, dipastikan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipastikan, dijanjikan untuk orang-orang takwa. Siapa mereka? Yang pertama takut akan dosa, yang kedua alladzina yanfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kazimina ghaiza wal afina anin nas, dan mereka tidak marah. Menahan marah maknanya bukan hanya sekedar menahan, tapi menghilangkan rasa marah. Tidak punya rasa marah. Marah kazimi wal kazimina ghaiza, mampu menolak marah yang ada di dalam hatinya. Marah yang dimaksud bukan marah bahasa Indonesia, tapi kebencian, ketidaksukaan, emosional, secara psikologis yang menjerumuskan kita kepada keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa marah? Kata ulama, wal afina anin nas, jalannya adalah saling memaafkan manusia. Maka kita semua melihat bahwa yang menjadi bagian terpenting adabnya orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di atas dunia ini, yang kedua adalah menebarkan kasih sayang. Maka Islam sebagai agama adalah agama kasih sayang. Sekalipun dalam keadaan berperang, hatta kita sedang membunuh pun dengan kasih sayang. Bukan membunuh dengan marah, bukan membunuh dengan emosi, tapi membunuh dengan syariat-syariat Allah. Seperti mana kisah kita lihat Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika sudah terhunus pedang ingin membunuh seorang kafir Quraisy ketika itu. Di saat ingin menghunuskan pedang, tiba-tiba seorang pemuda ini yang mau dibunuh ini meludahkan ludahnya ke muka Sayyidina Ali. Lalu Ali mengurungkan niat untuk menghunuskan pedangnya. Lalu dia sarungkan pedangnya. Pemuda ini bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tak jadi membunuhku?" "Aku takut membunuh karena emosi, karena marahku. Aku takut membunuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Islam adalah agama damai, agama kasih sayang, menyelamatkan. Maka tidak ada utama yang hadir di atas muka bumi atas kasih sayang itu, kecuali atas sifat dari nama zat Allah yang paling utama. Zat Allah Subhanahu wa taala. Allah bernama, Tuhan bernama Allah, ilah yang kita sembah namanya Allah, asma jalalah dari zat yang kita sembah. Dan sifat yang paling utama dari zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka disebutkanlah menjadi ayat pertama dan menjadi bagian pertama untuk diajarkan kepada Nabi dan kita semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa dia? Allah. Bacalah dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Allah menyebut dirinya. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tugas kita di atas di muka bumi ini, Allah menciptakan hidup, menciptakan kematian, menciptakan segala keadaan ini dengan kasih sayangnya di atas jalan syariat. Syariat itu adalah Islam. Islam bukan nama sebuah agama, tapi nama cara hidup yang menyelamatkan, nama yang penuh damai dan kasih sayang. Maka tugas kita setelah kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah, kita menebarkan damai, menebarkan kasih sayang, menebarkan maaf, menebarkan cinta di atas syariat kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadur Rasulullah. Itulah dia Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita mengukur kualitas Ramadan kita di bulan Syawal ini, seberapa kesungguhan kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan seberapa kesungguhan kita untuk menebarkan kasih sayang. Jalan kasih sayang tidak ada yang bisa melakukan, kecuali tidak ada yang bisa menampaikan kasih sayang di atas muka bumi ini, di antara manusia dengan manusia, di antara manusia dengan makhluk lainnya, kecuali dengan silaturrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, wujudnya maaf dengan silaturrahim, wujudnya kasih sayang dengan silaturrahim, wujudnya kita membantu seseorang, berinfak, bersedekah, memberikan zakat karena kita melihat ada satu kesusahan orang lain menjadi kesusahan kita. Itulah menyambungnya kasih sayang, silaturrahim. Bahkan disebutkan oleh para alim, para ulama, sesungguhnya amalan yang pertama sekali yang membuat bumi ini berlangsung sehingga manusia ada hidup di atas bumi ini, bukan solat, bukan doa, bukan puasa, tetapi adalah silaturrahim. Silaturrahim antara ibunda Hawa dan datuk kita Adam alaihissalam. Jika mereka tak pernah bertemu di depan di padang mahsyar, di padang Arafah, jika seandainya mereka tidak bertemu dan Allah pisahkan,
maka kita semua tidak akan ada. Maka itulah awal kehidupan bumi, berawal dari silaturrahim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ukur seberapa kuat kita untuk takut pada Allah Ta'ala, seberapa kuat kita menebarkan kasih sayang dengan silaturrahim. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika al zaini ibadik ashrafil ibadi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala